Jika negeri belahan Asia Barat sana ada yang mendapat julukan sebagai negeri 1001 malam, tetapi Aceh layak juga disebut sebagai negeri 1001 hikayat. Gelar ini juga layak disandang oleh daerah paling barat Indonesia itu dengan tanpa menafikan gelar-gelar lainnya seperti Serambi Mekah, Tanah Rencong, Negeri Iskandar Muda, Negeri Syariat Islam, Daerah Modal atau julukan lainnya. Gelar 1001 hikayat karena Aceh memang banyak menyimpan kisah lama akan kejayaan Iskandar Muda yang selalu dikenang sepanjang masa. Kisah-kisah itu di Aceh bukan lagi menjadi sebuah dongeng, tapi dianggap sebagai hikayat. Di balik itu semua, dari beberapa dekade, Aceh banyak juga melahirkan penyair hikayat. Sebut saja, salah satunya almarhum Tengku Adnan P. Ento yang sudah dikenal banyak orang hingga mancanegara pada era kejayaannya. Tetapi sebelum lebih jauh kita mengupas riwayat Tengku Adnan P. Ento, bagi yang belum bergabung, apa salahnya untuk menekan dulu tombol subscribe dan lonceng agar selalu mendapatkan langganan video gerak. Tengku Adnan P. Ento dilahirkan di Mekeh, Kabupaten Aceh Selatan pada Desember 1931. Adapun nama P. Ento bukanlah judul hikayat. P. Ento merupakan salah satu jenis irama hikayat. Penamaan P. Ento diambil dari sebuah nama bus penumpang lintas Sumatera yang memiliki corong klakson di kiri kanan bagian depan mobil. Sejalan dengan perkembangan dan penyebaran nilai-nilai seni yang dilakukan oleh Tengku Adnan pada masanya, akhirnya nilai sebutan nama kesenian ini singgah pada nama PM Ento. Nama ini harusnya adalah nama dari sebuah bus Trans Aceh Medan, yaitu Perusahaan Motor Transport Under Naming Hasan yang disingkat dengan PMTOH yang melintasi rute pada Aceh Medan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama P. Ento diambil dari kata pohtim, yaitu kata lain dari bercerita. Dalam tradisi Aceh, bercerita disebut juga dengan pegahaba, menghaba, puhaba, poh cakra, pohtim, cang panah, yang kemudian menjadi sebuah nama salah satu kesenian bercerita di Aceh. Terlepas dari dua pendapat di atas, intinya P. Ento adalah sebuah kesenian tertutur bercerita. Hanya saja, karena kisah yang diceritakan pada umumnya pernah terjadi pada zaman dahulu, atau dengan kata lain, kisah yang diceritakan diyakini kejadiannya, masyarakat Aceh menamakannya dengan hikayat. Menurut seorang muridnya, Agus Nur Ramal, Adnan berkeliling membawa hikayat, juga sambil menjual obat. Konon ketika Adnan berhikayat keliling, dia sering menggunakan sebuah mobil lintas Sumatera. Di samping badan mobil itu bertuliskan P. Ento. Katanya terompet mobil ini akan selalu berbunyi saat melintas setiap kampung di Aceh. Si supir sangat suka memainkan klakson mobil itu. Nah, Adnan bisa meniru suara terompet mobil P. Ento itu sambil memencet hidungnya. Hal ini sering dilakukan Adnan saat main hikayat. Dari asal nama mobil yang beroperasi mulai tahun 70-an, inilah gelar P. Ento melekat pada dirinya, sehingga namanya lebih dikenal dengan sebutan Tengku Haji Adnan P. Ento. Cerita singkat ini mengantarkan Tengku Adnan menapaki karirnya di tahun 1996 di sebuah pasar malam. Keingintahuan dirinya akan seni ini terbukti pada saat diundang oleh Panglima Iskandar Muda pada acara ulang tahun Republik Indonesia dan pernah diundang ke Amerika Serikat pada tahun 1968. Keahlian Tengku Adnan dalam menuturkan cerita hikayat Aceh inilah yang membuat nilai hikayat yang biasa hanya diucapkan dengan lantunan musikalitis Aceh berubah fungsi menjadi sebuah hikayat yang memiliki alur cerita yang hidup dan memiliki alur plot yang jelas. Keahlian dalam menghidupkan tokoh laku dan keahlian dalam berpantun serta diperkuat dengan keahlian memainkan alat musik sebagai andalan Tengku Adnan. Kajian ini sebenarnya erat kaitannya dengan pernyataan John C. Sanger, seorang profesor arkeolog berkebangsaan Amerika yang menjuluki Tengku Adnan sebagai seorang troubadour, yang berarti penyanyi keliling Aceh, di tahun 1968. Maka dengan sering berpindah tempat itulah Tengku Adnan diberi julukan oleh sang profesor arkeolog Amerika tersebut sebagai sang troubadour Aceh. Menurut dia, sulit mencari tukang cerita yang serupa dengan Adnan. Memang Adnan layak dikatakan seorang yang tangguh dalam bercerita. Cerita Putra Bungsu yang panjangnya hingga 7 hari 7 malam sanggup dikisahkan Adnan tanpa terkesan lelah. Melihat dia bermain kisah, seolah cerita yang dia bawa sudah dihafalnya puluhan tahun silam. Namun kini ia telah tiada. Pria bernama asli Tengku Adnan itu meninggal pada 15 Juli 2008 silam, dan beliau meninggalkan 15 orang anak. Menurut anak keenam Tengku Adnan, yaitu Husaini Adnan, mengatakan
Terkait peninggalan Tengku Adenan seperti syair-syair dan rekaman Adenan semasa hidupnya, sudah banyak yang hilang saat tsunami melanda Aceh pada akhir Desember 2004 lalu. Namun yang tersisa hanya syair syariat Islam dan 4 buah kaset rekaman beliau terakhir main di TPRI. Hanya 4 yang sempat diselamatkan oleh Husaini Adenan. Sepeninggalnya legendaris penyair hikayat Aceh Tengku Adenan PM Toh, sampai saat ini belum ada pengganti sosok seperti beliau. Walaupun banyak orang yang menekuni figur seperti Adenan ini, namun tak pernah ada sehebat beliau. Kidaralun, setelah melihat cuplikan tadi, apa tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar.